remap karena repot sekali ya kalau misalkan ada Natalia di dalam Land of Dawn kali ini dengan menghilangnya dia, smoke bombnya dia yang bikin dia immune. Itulah biasanya kenapa alasan dari si Nata ini di ban gitu loh, karena menyebalkannya skillnya itu loh, apalagi yang player-player jago-jago itu gampang banget ke belakang Ya, nyari core-nya, terus tiba-tiba cacet lah kok core kita hilang gitu loh. Iya sebenernya banget. Dan itu juga wanti-wanti untuk core-nya tersendiri ya. Dia kalau misalnya ada HP-nya sekarat, dia harus recall di bagian mana nih, karena takut kan Natalianya nggak ada, nggak kelihatan gitu. Benar. Satu hero terakhir Esmeralda. Esmeralda, Yuzong, bisa Pakuito, Selena. Mereka mau ngadu ternyata. Oke. Esmeralda terlepas kemungkinan diambil ataupun Yuzong terlepas kemungkinan diambil, baru nantinya dua hero bisa langsung diambil oleh Dewa sebagai counter sekaligus. Mau ada Yuzong, mau ada Esmeralda, kalau menurut gue ini adalah opportunity yang terbuka banget untuk Dewa United Esports mencangkul balik, mengcounter balik kekuatan dari Victim Esports yang ngepick Esmeralda ataupun juga Yuzong dengan Baxianya. Kalau menurut gue dengan penurunan regenerasi HP dan juga shield dari Baxia itu bakal ngebantu banget untuk team fight, apalagi dengan Esmeralda yang makin banyak hero-nya, makin cepat juga cooldown dari Frostmoon Shield-nya. Oke, ini kita lihat ya, mereka juga masih berkomunikasi, nih mau ngambil apa nih, masalahnya kalau kita ngambil ini, ada dua hero yang bisa sekaligus langsung diambil itu. Apakah Esmeralda, apakah Yuzong? Kalau kita nebaknya begitu. Matilda ternyata. Oke, berarti terbuka lebar ya. Yuzong bisa aja dua sideline langsung diambil nih untuk sekarang. Bener banget. Cuman kalau dilihat kemarin ada yang pakai item Necklace of Duress juga sebenarnya kurang bisa mensuppress kekuatan dari Yuzong ya, Bang ya. Iya, karena kita balik lagi ya bagaimana timing dia bermain, bagaimana cara dia untuk melakukan apa ya, mengambil pasif-pasifnya, bagaimana mengambil energi dari Ra-nya itu sendiri. Jadi kita lihat aja, ini akankah dua hero tersebut seperti Esmeralda dan juga Yuzong akan diambil sekaligus. Kalau Cipi nih dalam keadaan seperti ini mau ngambil apa? Baxia mungkin bisa menjadi pilihan yang cukup baik untuk Samo HT-nya, dan juga bisa ambil ini sih, Chang'e mungkin masih terbuka juga untuk supportnya. Oke, sementara itu ada Esmeralda yang udah shadow pick. Chang'e ternyata. Tahan tuh, coba lihat, tahan dan ternyata langsung diambil. Oke, ngerti. Kalau Chang'e di pick sih masih masuk akal ya. Yang karena kalau menurut aku sendiri Chang'e itu sesuatu hero yang sebenarnya prioritas, tapi tidak sampai masuk ke first pick. Gak sampai masuk ke first pick, tapi selalu akan masuk sepertinya untuk second band nih, benar banget. Karena alasan di balik itu adalah karena dengan Meteor Shower-nya yang bisa nge-support damage dari belakang, jauh banget dari belakang seperti semacam Farsha, tapi dengan damage yang bisa dibilang sakit banget, Bang. Iya, karena dari seorang Chang'e. Dengan ngemandiin orang Meteor Shower kayak begitu ya, orang mah dimandiin enak, ini main dimandiin air hangat semua, campurin minyak hangat, pedih banget masalahnya. Belum lagi nanti kalau dia udah level 4, dia bisa melakukan initiate sendirian kadang untuk bisa mencuri ke arah purple buff lawan. Tapi ini dia ada Cloud dan juga Baxia tentunya. Karena jaga-jaga sih, Bang. Kalau ada Baxia ini diambil karena jaga-jaga kan, karena masih Yuzong masih open loh, Bang. Yuzong masih open ya kan, belum ada yang nge-pick. Tapi Freya sudah di shadow pick di sini. Kalau Freya sih menurut aku sih kayaknya kurang cocok sih, Bang, untuk di game kali ini ya, karena nih dilihat-lihat ya, kalau Freya itu kan loncat-loncat ya, loncat-loncat, cooldownnya juga agak lumayan lama. Sedangkan kalau kita lihat dari Victim Esports, ini hero-nya Matilda yang dimana move speed-nya kenceng. Terus ada Cloud yang bisa menggunakan Battle Mirror Image untuk melarikan diri. Baxia juga bisa muter-muter, apalagi dengan memotong life steal ataupun regeneration shield dari lawan. Makanya kalau menurut aku sih kayaknya Freya nih kurang serak nih kayaknya nih untuk di game kali ini nih. Freya apa Yuzong kalau Chip? Yuzong sih benar banget, dan juga bisa Chow juga bisa tiba-tiba jadi karena bisa untuk nge-lock ininya kan, Cloud-nya juga dengan The Way of Dragon-nya. Kalau misalnya Cloud-nya udah jadi di area late game nanti, itu akan menjadi kesulitan tersendiri untuk tim dari Dewa United Esports untuk mengantisipasinya. Iya, karena tapi kalau untuk Yuzong dan juga Esmeralda sendiri, apalagi sekarang udah ada Baxia ya, dimanapun nantinya Baxia berada, entah itu di sideline ataupun nantinya akan menjadi roamer di bagian mid, pastinya mereka akan bertemu dengan dua hero ini yang sangat-sangat mengandalkan sekali dengan regen HP yang mereka milikin ya. Ini sangat berbahaya sekali, tapi untuk Sin ataupun nanti ada Matilda, pemakaian Matilda di saat ada Esmeralda juga kadang riskan loh. Masalahnya untuk dari Matilda sendiri ada absorb yang dia milikin, sementara
dari Esmeralda sendiri kita sama-sama tahu lah, ini kan Absurd Hunter banget nih. Bener Ayo banget. yang punya Absurd sini dah buat gua semuanya dah, lu patungan dah semuanya, ayo kasih gua gitu kan. Tinggal cangkul mangkul ya. Iya gitu. Waduh, Roger langsung dihilangkan. Udah ada satu respect sepertinya untuk Bener memperkecil banget. pemilihan hero core dari Victim. Tapi kalau dilihat ya, ini kan udah ada Esmeralda nih, Yep. ya kan. Dan dari Victim juga sekarang kebagian ngeband. Sebenarnya kalau dilihat dari Victim nih, kalau menurut aku ya bang ya, kurang inisiator sih. Kurang inisiator. Iya, inisiator yang dimana bisa ngebuka war dengan lebar. Oke, Baxia sudah termasuk gitu loh. Tapi dengan melihat adanya Cho dan juga Esmeralda, itu bakalan cepet banget untuk bisa masuk ke belakang dan langsung mengarah skillnya kepada si Cloud. Dengan Esmeralda bisa loncat menggunakan Frostmoon, Falling Star Moon. Terus biasanya nih kalau cowok-cowok yang udah pakai flicker ini cepet banget. Habis pakai Jet Kundo langsung Way of the Dragon. Bener banget. Wah, ini agak sedikit sulit juga sih sebenarnya untuk Victim ya. Kenapa? Karena di sini kita ngelihat kalaupun nanti Cloud-nya akan menjadi core utamanya, Retribution pasti dibawa. Berarti nggak ada tindakan perlindungan lagi untuk dirinya sampai dengan nanti mungkin ada item-item defense yang dia milikin. PON bisa. PON bisa ataupun yang lain. Sementara di dalam tubuh dari Dewa United Esports kita lihat di sini udah ada Chow. Kita nggak tahu Chow-nya akan selalu apa ya ngikutin pergerakan dari Benar. Cloud untuk menunggu Blazing Duet-nya keluar lalu dibalaskan dengan ada Way of Dragon atau tidak. Sementara itu ada Akai. Yes, Akai yang sempat digunakan juga untuk Victim Esport ini adalah respect band juga dari Dewa United karena memang on my way ketika menggunakan Akai-nya pada hari sebelumnya itu Yep. sedikit meresahkan juga untuk Hurricane Dance-nya sih. Iya, kemarin Mhm. yang menggunakan Akai itu siapa ya Coji ya? Di Eh, match yang kedua. Kedua kalau nggak salah On my way. di match Kalau di kedua. beberapa hari yang lalu mungkin iya. Oh iya, tapi di hari pertama, di hari ketiga, pertama. di hari ketiga Mhm. kemarin ada yang pakai Akai juga. Emang pedes ya Akai ini, Benar, capek benar. ngelawan Oh, nih. RBR lawan Alter Ego X ya? RBR lawan Alter Ego X ya kalau Iya, nggak kalau nggak apa Evo Icon ngelawan itunya Iya, RBR. pokoknya di situ-situ Ah, lah ya. Di situ-situ lah. Iya, Iya, Akainya iya, tuh iya. iya. Dijepit. Sangat meresahkan ya, Gitu Bun. loh, dihimpit, dijepit ya kan, terus tinggal digebuk Aktif, abis-abisan iya. dengan Blazing Duetnya dari Cloud. Itu yang Banget, bete Moms. sih. Aktif banget pokoknya ya, Bun Iya. ya. Aktifnya apa tuh, Bun? Oke, langsung Dewa United mengamankan Hayabusanya. Waduh. Hayabusa kemarin lagi lincah-lincahnya sih. Kemarin ngeliat Benar, gameplaynya benar. Hayabusa tuh oke, mungkin ada beberapa tim yang kalah dengan pemakaian Hayabusa, tapi lagi lincah sih. Hayabusa nih gimana ya? Dari kemarin tuh gameplay Hayabusa tuh bener-bener on point, Yap. ya kan, bener-bener pas masukin shurikennya. Mhm. Terus mengeluarkan shadow kill juga di waktu yang pas juga gitu. Sebenarnya balik lagi sih ke tim dari mana bagaimana cara menggunakan mentalnya, bagaimana Yap. cara menggunakan teamworknya, bagaimana caranya mereka bisa berkomunikasi satu sama lain agar bisa mencapai kemenangan. Wah. Nah, Tuh. beda nih. Cuman untuk sekarang nih dari Dewa, misalnya Cipi. Cipi kalau udah ada Hayabusa yang menjadi core utama di dalam tim, akan mengambil satu marksman untuk desainnya atau tidak? Atau bisa aja ini sekarang mengambil satu tank yang cukup kuat lagi, lalu ada Chow dan juga Esmeralda di side lane. Oh, kalau menurut aku sih ini adalah pemilihan yang baik untuk mempick salah satu hero tank sih, karena di situ kan ada dua core dari Yep. Victim Esport, ada Cloudy dan juga Lancelot yang akan meresahkan di area late game. Lancelotnya mungkin akan meresahkan di area early, gangguin Moon. Untuk pick terakhir di sini Atlas pemilihan tank cocok itu sih. cocok sih. Atlas juga Ayo boleh-boleh. Alucard dong, ayo. Aduh, Alucard lagi. Ayo coba. Aduh, Alucard. Ayo dong. Coba turun, ayo. Bisa yuk, bisa yuk. Fani sih biar supaya Pak Bulung pusat. Aduh. Sorry for that. Iya, enggak itu. Tapi enggak sih tank. Hmm. Tank itu cocok sih harusnya. Iya, masa Alucard sih? Ini udah deg-degan ini. Dia juga masih lepas sekarang ya, karena sekarang udah ada Kufra, ada sosok Kufra sekarang. Bener banget. Pilihan yang sangat baik. Aman untuk menghilangkan crowd control dari Kufra dan juga tabrakan ya walaupun sedikit dari seorang Baxia. Iya. Tapi kalau dilihat nih gimana ya? Kalau menurut aku ya Bang ya, kalau dilihat dari bagaimana cara gamenya berjalan, Victim Esports sepertinya lebih unggul di late game. Oke, Dengan adanya Cloud dan juga Lancelot ya, yang dimana Lancelot dengan full build itu bisa ibaratnya ngepok sedikit ditambah dengan Endless Battle ataupun Blade of Ecstasis bisa memberikan output damage yang gede juga. berarti tim yang sensasinya paling ngeblend menurut Choji adalah Victim untuk full hero ataupun pemilihan hero ya tadi. Tapi kalau dari Kalau Cipi, dari Cipi itu Dewa, karena di sini kalau kita lihat tadi udah ada pertukaran hero juga dari Dewa, di mana cahayanya akan digunakan oleh Altamis dan Yep. pastinya akan memperandakan Land of Dawn di hari pertama kali. baiklah kalau begitu. Jadi teman-teman semua ya, pokoknya kita akan melihat bagaimana ngeblendnya di antara para player di masing-masing tim ini. Jadi buat kalian boleh langsung ke warung dulu sekarang nih, kalian beli fruity itu ya.
buat nemenin kalian sambil nonton nih udah nikmat banget nih. Karena kemarin juga Pulung udah ngasih tebak-tebakan plus ada beberapa yang udah jawab benar. Nantinya bakal Pulung hubungin. Wih, Oke lah wih. kalau gitu. Tapi ini dia Land of Dawn match pertama, game yang pertama. Let's go. Yap, siap-siap ngeblend di match pertama di game pertama kali ini di sini udah ada dua hero, Yap. di mana dua hero dari Dewa United mencoba untuk mengharas pergerakan dari tim Esports yang akan mengamankan Purple Buff. Oke, sementara di bagian tengah kita lihat aja nih. Vels dan juga udah ada Lancelot yang masih meng-clear ke arah satu wave minion. Hanya saja time bomb udah mulai rese. Ini dia. Digi di awal-awal dengan time bomb atau nanti udah reverse time cuman agak sedikit offside pergerakan dari Samuati tapi di bagian belakang. Pergerakan ini dan Jet Kundo sakit banget. Chang'e pun langsung hadir untuk bisa memberikan sedikit damage bantuan. Iya, di situ kalau kita lihat udah ada Little Wonder yang diamankan oleh Lexi Barbie, dia ada Turtle, Yep. Baxia udah kembali lagi ke arah lane-nya di mana bottom lane melawan dengan Chow di situ Chow-nya masih mencoba untuk clearing minion dulu, Yep. nggak mau ambil Gimana ya, nggak mau terlalu ngambil resiko bener masuk banget, terlalu ngambil dalam resiko, deh. yes. Karena dia juga tadi berada di area mid dengan pergerakan ataupun mobilitas yang cukup cepat. Hanya saja kalau dari minimap kita lihat Digi udah mulai mengganggu ke arah Purple Buff Yes. yang dimiliki oleh Victim. Cloud pun udah langsung hadir. Tapi burung bulat kecil yang lucu ini pun langsung mundur dengan time bomb yang udah dia taruh. Udah ada 2, dilempar ban nggak kena. Fenrir selamat. Oke, di situ Pantry mencoba untuk mengharas pergerakan dari tapi di area mid lane-nya udah ada surikan dari First Blood berhasil diamankan oleh Altamis. Di sisi Yep. lain Mathilda dari satu tukar satu ya di sini Yep. dari kedua tim. Baik, bahkan hanya saja sekarang Altamis juga mungkin cukup diuntungkan karena dialah yang berhasil untuk mendapatkan poin killnya. Dia berhasil mendapatkan first blood, lalu untuk Speechless juga tertarik dengan adanya reverse time. Sementara itu Digi masih level 2 mau kabur kemana nak? Kamu ditiban dengan bola yang lebih besar lagi. Mau kabur masih bisa ternyata. Oke, di situ untuk Tato yang pertama sudah diamankan oleh Altamis. On my way dengan bouncing ball-nya sih itu sedikit sakit juga sih dari pasifnya dari Samohate dan Yap tidak ada kontes. Nggak ada kontes sama sekali, terlalu beresiko untuk Victim bisa masuk dan Shadow Kill pun langsung dikeluarkan untuk menghilangkan satu wave minion di bagian atas. Masih santuy aja, masih damai-damai yang ada di top lane sana. Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu aja, dijogetin tapi belum berasa damage yang dikeluarkan. Bener banget. Tim-tim yang bermain hari ini benar-benar masih men-setup strateginya ya, Yep. karena ini masih dibilang cukup early juga, masih belum cukup Gimana ya? pas juga untuk melakukan team fight di area melee, tapi Waduh, itu dikit lagi. SPN cuma di bagian belakang meteor showernya langsung dikeluarkan. Hanya saja arahnya belum terlalu tepat. Ban dalam langsung nongol tapi langsung muter arah begitu aja karena masih gelai-gelai kayaknya ya damage-nya ya. gelai-gelai nggak tuh, karena itu sama hatinya juga udah tipis banget. Follow up damage yang diberikan oleh Lexi Barbie cukup baik. Yep. Nggak ada pertumbangan, tapi Fenrir masih bisa ngepok-pok dikit-dikit ke arah turret. Iya. bottom lane. Waduh, ini enak banget tuh jajan untuk Yes. ngejar insentif. Dia ngambil insentif dulu nih bener dia banget. awal-awal ya. Hayabusa juga masih santuy melakukan farmingan dengan sangat-sangat nyaman. Enchanted Talisman sekarang diambil oleh Esmeralda tapi di bagian bawah udah ada sedikit pertukaran HP yang mereka milikin. Hanya saja Hayabusa Chang'e pun udah mulai hadir. Ini dia apakah akan menjadi akhir dari Baxianya mulai diserang. Way of Dragon, Shadow Kill keluar. Masih cukup tebal sepertinya dia akan selamat karena ini orang buset tebel banget Baxia. Iya, bener banget, apalagi di situ juga dia punya Revitalize yang sudah digunakan sehingga benar-benar tebel banget. 3 hero yang ngehit juga masih belum bisa untuk menemukan Revitalize Sinting di area bottom lane tadi. Wah, Samuh juga masih santai di bagian. Yes. Ada lagi, udah meteor showernya coba ya dimandiin langsung di bagian tengah udah harus recall karena kehabisan mana. Karena emang gitu bang, kalau misalkan lagi nggak war nih, Chang'e tuh masih bisa dipakai banget gitu loh Iya. dengan meteor shower untuk menghilangkan minion yang ada. Bener. Clear wave ya kan, bener-bener cepat untuk ngerom, ngebantu timnya yang lagi pengen war atau lagi war. Nah ini dia turtle kedua, kontes sepertinya akan terjadi Yep. sesaat lagi. Sedikit lagi SPN dimiliki oleh Samo, apakah Samo On bisa my bertahan way. sedikit lagi? Wow. Tyrant Rage-nya belum sempat dikeluarkan tapi dia pun udah langsung menghilang. Fails-nya pun harus mundur dari DAS yang udah dimanfaatkan ataupun diambil oleh Baymax. Turtle-nya udah di sungai, udah dikelilingin air tapi masih dimandiin dengan adanya meteor shower. Turtle kedua. Iya, benar banget. Di situ pergerakan dari Chow-nya lumayan cukup bagus karena dia tahu di situ ada Speechless yang punya Retribution yang bisa mencuri turtle-nya begitu saja, tapi Hayabusa
dari Altamis berhasil memenangkan turtle yang kedua dengan sangat baik. Nah, ini untuk Sarah lagi Tyrant Revenge dilompatin ke bagian depan. Dari first time juga udah langsung dikeluarkan backupan yang sangat baik dari Samoa HT. Akankah Tyrant Rage-nya keluarkan on my way? Belum mau memaksakan keadaan, mereka pun mundur lagi. Samo backupannya oke punya sih. Iya pastinya karena Samoa HT untuk dari Dewa United sendiri adalah support system yang baik, tapi di sini kalau kita lihat di arah bottom lane udah ada 1v1 antara Chow Nima melawan dengan Udah ada iya. Chow yang langsung apa ya di bagian bawah ini berhasil mengganggu dan juga mendapatkan satu outer Hero, yes, turret. bener banget. Ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk tim dari Dewa United karena Fenrir ini dari kemarin-kemarin Yap. dari match kemarin dia tuh benar-benar Ini gimana ya? bagus On banget point dalam sih. yes, on point untuk objektif turret ya, tapi di area top lane Tyrant Rage yang terkena ke arah yang bisa baik banget. Udah langsung mengeluarkan arah Blazing dan untungnya ada Shadow Kill yang tepat waktu. Akankah dia bertahan sedikit lagi SP tersisa? tipis banget. Namun Digi pun kali ini nggak bisa lagi dimandiin aja. Ada 1, 2, 3, 4 sini lo mandi berjamaah. Namun Hayabusanya harus menghilang dengan cukup cepat dibalaskan ada Kufra yang menghilang 2 untuk 1 dan ternyata 3 untuk 1. Menjadi sebuah kerugian untuk Dewa yang begitu besarnya. Sementara untuk Pel sekarang dikejar habis-habisan. Lexi Barbie, nah lo sama-sama bisa terbang nih, kita mau kemana? Hayo sini lu, sini deh, sini tante, sini mau kemana? Hilang sudah. dan 2 ditukarkan dengan 2. Ini cukup seimbang sih antara kedua timnya tuh benar-benar wow banget. Dan dimana di situ juga kalau kita lihat satu turret di area top lane udah berhasil disecure oleh Iya. tim dari Victim. Satu tukar satu juga untuk area top lane-nya untuk turretnya. Ini Altamis juga udah cukup sulit ya. Kenapa? Karena tadi aduh sempat terculik, sementara sekarang Turtle pun udah mulai nongol. Ada setup yang udah dilakukan di bagian bawah. 1, 2 hero dan disusul oleh Matilda. Lancelot juga udah melakukan pergerakan. AKK Esmeralda mau turun ke bagian bawah untuk membantu ke arah dari Turtle-nya. Ini kita lihat ya, Tyrant Revenge udah di-charge. Siapa yang akan ditabrak? Belum. Ternyata dibatalin dulu. Iya bener banget, di situ Claudine juga masih mencoba untuk melihat pergerakannya, tapi di sisi lain di area top lane udah ada Moon melawan dengan Sinting. Moonnya masih mencoba untuk mundur ke belakang sih, karena untuk miniannya juga udah sepi dan kita langsung balik aja ke Turtle yang ketiga udah ada kontes dari kedua tim. Iya tadi Tyrant Revenge di depan umum, sementara itu untuk sekarang dimandiin lagi tapi gagal untuk mendapatkan Turtle-nya. Moon udah ada Blazing yang sakit banget. Ya ampun, tapi Time Juni juga dikeluarkan. Moon mau lari kemana? Ternyata ditabrak dengan boncing ball. Digi pun hilang. 2 orang dari Dewa udah menghina, sementara Moon akankah menjadi orang ketiga sedikit lagi. SP tersisa 3 lagi dan lagi. 3 orang dari Dewa harus menghilang. Iya benar banget, di situ kalau kita lihat follow up damage dari pemain Victim Esport memang cukup bagus sekali. Di sini kalau kita lihat dari area top lane-nya juga Meteor selalu digunakan untuk memukul mundur tim dari Victim Esport, tapi sayang sekali Victim berhasil menemukan satu inner better turret lagi di area bottom milik Dewa United. Iya, di bagian atas juga. Tapi untuk Altamis sekarang udah ada Heptasis juga, ya udahlah 5 detik tanpa ada damage, nantinya damage masih bakal double lagi. Tapi untuk sekarang nih, menurut dari Bapak Choji bagaimana? Ini rapi banget sih permainan dari Dewa dan juga Victim ya. Dia benar-benar tahu momennya dari awal. Kayak tadi kita lihat di menit-menit pertama, di bawah menit 6 tuh Turtle didapetin 1 sama sama si Dewa. Dan permainan rapih, dan kalau dibilang bisa apa ya, mempunyai gap yang lumayan jauh lah sama Victim. Tapi berbeda cerita di atas menit ke-7, di mana tadi Victim udah mulai start war di bagian atas ya kan, udah mulai ngambil momentumnya. Walaupun tadi Matildanya off banget, jauh banget ke depan, tapi habis itu dia dengan hilangnya Matilda nggak lama kemudian ngambil lagi Turtle tadi sama Lancelot, dan itu penambahan yang cukup oke dan cukup baik untuk ngeboost momentumnya seorang Victim lawan Dewa United. Iya, karena tadi ada beberapa momen di awal juga Cloud-nya belum ikut war nih. Sementara sekarang udah ada DHS yang dimiliki, udah ada Golden Sub juga tadi kalau nggak salah yang diambil oleh Baymax. Di saat dia ikut dalam war nih, damage areanya dan sekarang udah Phantom Execution. Tonros hilang sudah. Burung bulat kecil yang lucu, kamu langsung masuk penangkaran lagi ya. Dan di sini kalau kita lihat dari Fenrir dengan menggunakan Chow sangat objektif bermain dengan split push. Walaupun kalau kita lihat dari tim fight mungkin dia kalah, dia nggak mau mengambil Di bagian mana nih, apa ya, di bagian tengah juga udah ada satu
apa ya, meteor shower yang dikeluarkan untuk menghilangkan wave minion aja di bagian Yes. atas. Masih melakukan farmingan, masih santuy. Belum ada warga, cuman kalau dibawa sampai ke late game banget, wah ini bakal bahaya banget untuk Dewa. Udah ada satu time bomb, ketahuan posisi One My Way. Sementara my untuk Lord yang God. udah mulai disentuh, ini dia siapa yang akan mendapatkan karena Lordnya sedikit lagi para SP. Sementara itu Lancelot dan juga My Cloudnya journey, menghilang. Jan. Lordnya berarti didapatkan oleh Dewa. Dua orang core utama dari victim pun harus menghilang, seperti ini akan menjadi sebuah kemenangan war untuk first Dewa time. itu sendiri. Mau kabur kemana On My Way? On My Way masih sempat kabur, sementara untuk Pelsnya sedikit lagi SP tersisa mau ditabrak dengan Tyler Riven, tapi ternyata Moonnya masih ingin All lebih. Star masih Ya hidup. ampun, itu dikit banget HP-nya. Udah kayak duit pulung di akhir bulan tuh ya. Tipis banget. Tapi masih bisa mundur untuk regen HP-nya dengan recall. Di sini kalau kita lihat dari itemnya juga untuk Chow juga udah Apa ya, ini enak banget sih tadi seluruh playernya Yes. juga dari sementara dari Chow sendiri seperti akan membuat ke arah Wind Token, sementara untuk itu Dari Meteor mid Shower lane. nih mulai berasa ke arah Fields-nya juga dikit kena Meteor Shower, tersisa satu bar aja loh. ya sebener banget. Ini kurang objektif juga untuk Lord-nya tadi karena dari segi posisinya untuk victim juga agak sedikit tertekan. Yep. Dewa masuk dengan Meteor Shower-nya milik. Dia lupa kalau misalnya Chang'nya sendiri punya Meteor Shower yang bisa ngeharas Lord Yep. dari arah jauh. Dan di sini kalau kita lihat Lord-nya sudah masuk di area inner battle turret, Falling Star pun sudah dikeluarkan. Ini Terus dia. Waduh, udah time journey juga loh. Yap. Sementara itu ditabrakkan dengan air baksia. Enggak, ternyata mundur lagi semuanya. Ada satu wave minion di bagian bawah. Tyrant Revenge kurang panjang, belum landing ke arah yang tepat. Sementara di bagian bawah, untuk Cloud-nya masih membersihkan ke arah wave minion. Pulang lagi Dewa. ya benar banget, Lord-nya sudah berhasil tumbangkan oleh tim dari Victim Esports, kembali mencoba untuk reset lagi strateginya karena memang udah sedikit mendapatkan pressure dari Dewa United yang Yep. kalau kita lihat dari segi turretnya sudah tinggal 3 tersisa inhibitor turret dari masing-masing lane, dan ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi Victim Esports kalau misalnya salah satu turretnya yang di area mid lane mungkin akan jebol karena bakalan ada super minion ya. Choji. Nah, di sini kelihatan banget Esmeralda-nya langsung Yes. target ke Cloud seperti tadi gue bilang di awal game pas sebelumnya Epic. Dan di sini kalau menurut gue bener-bener telak banget bagi tim Victim Esports ya, karena bener-bener terkecoh banget tadi sama Iya. Esmeralda-nya yang membuat satu tim blunder karena core-nya diserang. Benar. Itulah kenapa tadi menurut gue alasan kenapa Dewa United mendapatkan lore-nya. Dan kalau misalkan Victim mau memenangkan game ini, balik ke omongan gue tadi di Drive and Pick, harus lihat game. Ini dibawa ke late game sih kalau Yes. victim mau enak ya. Karena tadi serangan yang dilakukan adalah di saat Falling Star Moon keluar. Itu juga dikeluarin bareng dengan adanya time journey. Jadi apapun efek ataupun apapun damage yang nanti dikeluarin oleh victim udah dihambat duluan. Apapun yang terjadi seperti ada bouncing bola ataupun yang lainnya semuanya bisa terhambat dengan time journey. Sementara untuk sekarang mau take off malah ketarik lagi nih ya. Terbang mundur on my way. Benar banget. Dari kedua timnya mencoba untuk buying time dulu, menginvasi jungle dulu, masih menunggu momen yang pas. Mungkin akan terjadi team fight lagi ketika Lord yang kedua udah keluar dalam waktu 61 detik lagi. Wah, ini udah ada endless battle juga untuk Speechless. Di bagian atas Fenrirnya masih santai, di bagian bawah nih untuk Diginya udah memulai, ada time bomb ditabrak lagi, ketahuan lagi. Posisinya on my way di dalam rerumputan. Nah lo kena lagi time bomb. Capek tahu lawan Digi. Coba Cipi emosi nggak sebagai wanita kalau lawan Emosi Digi? lah. Karena dia walaupun gemoy gitu lucu tapi sangat meresahkan banget gitu ya. Ini akan menjadi harus dihilangkan kayaknya di match kedua, karena kalau memang di game kedua, maksud aku game kedua digunakan lagi ini akan sedikit meresahkan di area Di area early. lane off dan atau early sampai dengan late game Yes. seperti tadi itu lihat aja. Meteor shower nggak ada 2 detik kayaknya ya. Hilang udah purple buff dan sekarang menjadi milik dari Chang'e. Sementara itu reverse time-nya iya enak banget. Nggak bisa lagi dia untuk melakukan initiate ke bagian depan, ada time bomb juga. Sementara Moon masih menari aja dengan start dance-nya. Udah ada reverse time lagi. Siapa yang akan menjadi korban? Sementara darah putihnya udah mulai cukup banyak. Meteor shower Wow, dikeluarkan. meteor showernya dikeluarkan dan itu pun belum on point. Sementara dari Chow, akankah dia mau clear ke arah wave minion melakukan split push aja karena sekarang Lordnya
akan muncul. Ini udah strategi yang seperti biasa kita lihat ya, Yes. di mana Lord muncul dia akan melakukan split di arah yang berbeda. Yap, untuk mencuri juga pergerakan. Jadi penglihatan dari Victim Esport fokusnya ke arah Chow yang akan melakukan split push. Tapi ternyata Lord yang kedua berhasil diamankan dengan Dewa dengan aman sentosa. Tadi kalau kita lihat juga nggak ada Aman sentosa. aman ya. sentosa. Sentosa banget, gak ada yang melakukan kontes karena mau gimana? Jalan dikit reverse time, jalan dikit langsung dimundur lagi. Ya enak lah ya, Ya, adem banget tadi. Walaupun Benar Dewanya Dewa United mendapatkan sentosanya Sylvie, tapi kalau menurut aku ya Pak Bulung, Victim ini mendapatkan anugerahnya di late game. Jadi tolong kalau misalkan Victim masih bisa sebenarnya tinggal hold Lordnya gitu loh, jangan sampai terjebolkan di bagian bottom lane-nya dan harus berhati-hati juga atas serangan yang dari top lane. Karena cowoknya dari tadi nih sneaky nih, dia bener banget split nih kayaknya Iya. tadi nih ya. Mhm. Jadi kalau misalkan terlalu fokus ke Lord juga salah, tapi kalau misalkan nggak fokus banget sama Lord juga salah, mesti ngambil apa ya pendekatan nih yang bisa dibilang rata dari atas mid dan juga bottom lane-nya, dan ini menjadi PR yang berat banget kalau menurut aku untuk Victim. Waduh, sementara untuk Tyron Regia udah keluar tapi langsung dikeluarkan juga dengan time journey. Ini menjadi plus minus juga untuk Dewa dan juga Victim. Di bagian bawah Lord. ditubruk, dilompatin langsung, tanda sudah ada juga. Sementara Blessing dari bagian belakang harus mundur karena nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Udah ada reverse time Udah juga langsung mulai dikeluarkan. masuk, Tapi Lordnya langsung memukul ke arah base turretnya. Di bagian tengah udah ada satu lagi bertahan yang berhasil ditumbangkan. Sementara Sinting di bagian belakang masih bertahan, bisa akan bertahan. Meteor Shower Ya, dikeluarkan. Simbol lagi. dikeluarkan untuk memukul mundur permainan dari dan di situ lihat Phantom eksekusinya berhasil menghilangkan Samuel HT di arah mid game, mid lane. Iya, ini gimana ya, untuk Leslana sendiri langsung terfokus mengambil ke arah diginya. Yes. Banyak loh people masyarakat dari Dewa yang udah ada di bagian sana, tapi ternyata udah ini on point banget dia ke arah diginya. Bagus sekali karena digi sangat mengganggu. Ya, benar-benar karena dia tahu di situ dia Diki sendiri memiliki time journey yang bisa menghealing teman-temannya yang mungkin akan melakukan tim fight di area Milan. Dan di sini kalau kita lihat Ya ampun, Sinting Tipis juga tadi banget. dikit banget, tipis banget ya. Ih, 2 kali tuh untuk Baxianya selamat. Nah lo kepentok tadi tuh kan, ya ayo siapa tuh kakinya yang kepentok meja yang ngaku. Yang kakinya paling gede siapa? Yo. Tapi Samo untuk Selamat sekarang ya. bisa kabur bisa ternyata. oke, dan ini mau gak mau Victim Esport harus benar-benar men-set up strateginya karena memang di sini kita udah lihat Victim udah mulai tertekan, 3 inhibitor turret di area top lane, mid lane dan juga bottom lane udah hilang. Dan ini akan menjadi kesulitan tersendiri kalau misalnya nanti Lord yang ketiga berhasil diamankan oleh Dewa. Lord yang ketiga akan datang bareng bersama prajurit-prajurit kecil yang udah Iya. kuat gitu ya. Jadi ini akan menjadi pressure tersendiri bagi Victim Esport. Benar, kalau tadi di awal-awal ada becak dayu, sekarang untuk Minone dan Sayo. becak motor, tapi Fenrirnya masih bisa selamat lagi. Bisa kabur, tarik ulur yang sangat baik, udah ada beberapa short kill yang langsung dikeluarkan, sementara untuk Altamit masih dengan basic attack-nya. Oke. Udah ada 1 meter jauh langsung dikeluarkan, dimandiin begitu aja, nggak kuat lagi. Anget banget, 2 orang menghilang. Ini akan menjadi kesempatan untuk Dewa United bisa melakukan push terhadap base dari Baymax, Victim. oh my god sakit banget. Wow. Damage yang dikeluarkan dari Altamis yang membuat Baymax ini benar-benar harus memperhatikan posisinya. Karena kalau Iya. misalnya sampai offside, ini akan menjadi bencana dan... Meteor Shower, paling Moon, time journey ini dia. Semua source skill dikeluarkan tapi besarnya sedikit lagi. Bisakah mereka memenangkan? Dan ternyata Victim harus kehilangan poin pertama. Dewa United 1-0. Oh my god. Congratulations Dewa United Esport karena telah mendapatkan victory yang pertama.